Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami haus akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengenyangkan kami, memuaskan dahaga kami, dan membangun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memperhatikan Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian. Murid-murid lupa membawa roti. Hanya satu roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka pun memperdebatkan di antara mereka bahwa hal itu dikatakannya karena mereka tidak mempunyai roti. Demikian firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanan adalah kebutuhan pokok, artinya penting dalam kehidupan manusia. Tetapi seharusnya tidak berarti bahwa makanan adalah segala-galanya. Kita ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dalam keadaan yang sangat lapar karena berpuasa selama 40 hari 40 malam. Iblis mencobai Tuhan Yesus dan menantang Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Manusia tidak hanya hidup oleh karena roti saja, melainkan juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, kebutuhan jasmani penting, tetapi itu bukan satu-satunya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes, maksudnya tidak lain adalah pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh jahat dari orang-orang ini. Tetapi para murid menangkapnya secara keliru. Para murid beranggapan bahwa karena mereka tidak membawa roti, itu sebabnya Tuhan Yesus berbicara soal ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tentu saja ya kemudian menyebabkan terjadinya perdebatan di antara para murid, mungkin saling menyalahkan dan sebagainya. Nah, melihat hal itu kemudian Tuhan Yesus menegur mereka. Yang ia bicarakan bukan soal makanan. Kalau soal makanan apa masalahnya? Karena Tuhan Yesus mampu dan berkuasa menggandakan dari jumlah makanan yang sedikit sampai tersisa 12 bakul, cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Jadi apa persoalannya? Yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus atau yang diingatkan oleh Tuhan Yesus adalah pengaruh-pengaruh jahat yang bisa menyesatkan mereka, yang bisa membawa mereka jauh dari Allah. Itu yang dimaksudkan dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dan itu yang tidak ditangkap atau tidak dipahami oleh para murid. Makanan yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini, sesuai yang terkasih, tentu saja tidak perlu harus dibatasi hanya dengan sesuatu yang kita kunyah, kita masukkan ke dalam mulut, kita kunyah dan kita telan, lalu membuat kita kenyang. Tentu itu ya, tetapi tidak perlu dibatasi hanya dengan itu. Makanan kemudian menjadi semacam representasi atau perwakilan dari segala kebutuhan jasmani kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang hidup di dalam dunia, tentu kita membutuhkan atau mempunyai kebutuhan yang bersifat jasmani. Itu tidak diremehkan, tidak dianggap tidak penting. Itu pun penting. Namun melalui firman ini kita juga mau diingatkan bahwa kebutuhan hidup kita bukan hanya soal kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain, pembangunan iman, pembangunan spiritual, ketaatan kepada Allah itu tidak kalah pentingnya. Justru orang yang membangun kehidupan spiritual, kehidupan iman yang baik, taat kepada Allah, hal-hal semacam itulah yang membawa kita pada kehidupan yang diliputi dengan kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan. Hati-hatilah dengan segala pengaruh yang buruk yang bisa menjauhkan kita dari Allah, yang bisa membuat kita tersesat.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memeteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami dan menerangi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.